Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pelajar sosiologi dimanapun kalian berada. Pada kali ini saya akan mencoba memaparkan tentang teori pertukaran sosial, social exchange theory. Jangan lupa kalian siapkan pulpen, ya, alat tulis lainnya, kertas, dan juga persiapkan paket atau kuota untuk menyimak materi kuliah kita pada pagi hari ini. Materi ini penting untuk kalian pahami karena kalian harus paham tentang paradigma behaviorisme atau perilaku sosial. Jadi siapa tahu kalian akan menulis tugas akhir, ya, apapun itu, apa skripsi atau tesis, ya. Saudara harus paham kategori apa teorinya, ya, kemudian alirannya apa, serta konsekuensi metodologisnya apa. Jadi pada pagi hari ini saya akan mencoba memaparkan beberapa waktu ke depan, ya. Saya akan batasi durasi maksimal 12 menit, ya. Kalau tidak cukup tentunya akan ditambah lagi pada beberapa slide berikutnya, ya. Jadi kalian bisa mengulangi materi-materi ini dalam waktu 10 atau 12 menit supaya kalian lebih paham. Terus terang materi ini mungkin dengan durasi yang pendek tidak mencukupi materi-materi yang akan kita bahas. Tapi paling tidak ini menambah cakrawala berpikir kalian terkait dengan teori pertukaran sosial. Di kuliah kita yang lalu saya sudah bahas bahwa teori pertukaran, ya, yang namanya bertukar tentu ada untung rugi. Untung rugi itu bisa diukur, ya, bisa dihitung, ya, seberapa besar kita untung sama kita berjualan, ya. Jual beli itu ada untung rugi. Besar untungnya berapa, kerugiannya berapa, itu bisa kita ukur dan kita bisa perhitungkan dan bisa kita ramalkan atau prediksi. Jadi seperti layaknya kita jual beli, maka di situ ada nilai untung, ya, ada nilai ekonomi. Maka pendekatannya, konsekuensi metodologinya adalah bersifat kuantitatif, ya. Artinya bisa diukur dan bisa diamati. Kajian teori-teori yang masuk dalam lingkup pertukaran sosial ada banyak varian, ya. Tapi yang paling utama tentunya dari Hohmann, ya, George Casper Hohmann, ya. Jadi Hohmann ini satu angkatannya dari Parson, ya, teman diskusi, ya. Maka pengaruh Parson juga muncul dari Hohmann, ya. Sebaliknya Hohmann juga mempengaruhi Parson. Jadi teman berpikir, teman diskusi itu sangat mempengaruhi pada kita, ya, dalam cara pandang. Maka kalian pun bergaul seperti itu, ya. Carilah teman-teman yang kira-kiranya memberikan warna yang positif dalam pergaulan kalian. Jadi teori pertukaran ini, ya, biasanya orang bertukar itu mencari keuntungan, tapi paling tidak minimal seimbang atau draw, ya, atau seri. Maka dikenal dalam teori pertukaran itu zero sum game, ya. Jadi permainan game itu permainan, ya. Permainan itu kalau bisa 0-0, ya. Kosong-kosong. Tidak ada yang rugi, tidak ada yang diuntungkan, ya. Selalu zero sum game gitu. Jadi hasil akhirnya selalu diusahakan paling tidak ada yang rugi, ya. Kalau rugi pasti ada sesuatu yang keliru, ya, menurut aliran ini. Jadi kalau ada gium, ya, pepatah lama, ada uang abang sayang, tidak ada uang abang melayang, itu cerminan bahwa ada uang abang sayang, tidak ada uang abang melayang, artinya bukan cewek matre atau orang berpikir matre. Matre itu memang manusia itu memang materialistis menurut Marx gitu. Hal yang wajar gitu. Kita tidak mungkin kita tidak melihat sesuatu dari materi karena yang nampak itu materi. Jadi tidak ada salahnya kalau kita memandang materi itu menurut aliran ini, ya. Laki-laki itu ibarat bank, ada tanpa uang yang banyak mereka tidak menghasilkan bunga gitu, tidak menghasilkan daya tarik. Ya memang seperti itu, ya. Kita melihat segala sesuatu kan materi, ya. Jadi sesuatu ada materi di situ yang menguntungkan. Kalau kita berkuasa, kita banyak kekayaan, itu banyak teman kita. Ketika miskin, kita sedikit, relasi kita mungkin ditinggalkan, ya begitulah manusia gitu. Karena manusia itu selalu mencari untung rugi, ya.
Jadi dalam hal ini ya kita akan belajar beberapa minggu ke depan ya terkait dengan teori pertukaran. Persiapkan diri kalian dengan baik ya. Karena walaupun materi seperti ini tentu ada ujian ya. Ujiannya tentu tidak terlepas dari apa yang kita pelajari ya. Nanti kalian harus paham materi-materi ini ya. Jadi teori pertukaran sosial kalau kita runtut ke belakang ya sebelumnya ada seorang tokoh ya. Sebetulnya banyak dikenal di kalangan antropologi ya. Beliau adalah Marcel Mauss ya. Marcel Mauss itu eh, keponakan ya sekaligus murid dari Emile Durkheim ya, orang Prancis ya. Dia menulis tentang the gift ya, hadiah gitu. Pola-pola hadiah dan timbal balik dalam masyarakat tradisional. Jadi pertukaran ini bukan terjadi dalam masyarakat modern saja, tapi sejak dalam masyarakat tradisional juga sudah terjadi tukar menukar gitu. Jadi kalau ada anggapan memberi itu tanpa pamrih, menurut teori ini nggak ada yang tanpa pamrih, pasti ada maksud ya. Orang memberi itu pasti ada maksud gitu. Tanpa namanya tuh ikhlas itu dalam terminologi teori ini sulit ya, karena orang memberi itu pasti ada maksud-maksud tertentu. Walaupun dalam varian-varian teori pertukaran ya, pertukaran itu tidak selalu simetris nanti di belakang hari ya. Ada juga yang asimetris, artinya tidak seimbang gitu. Tapi harapan dari orang bertukar, katakanlah saya memberi ya, memberi pada sesuatu atau memberi pada pengemis ya. Mungkin pengemis itu tidak bisa memberikan apa-apa pada saya gitu. Tapi secara simetris mereka tidak bisa memberikan apa-apa pada saya, tapi secara asimetris gitu saya akan dicap atau dianggap saya orang yang dermawan gitu, orang yang hebat, orang yang baik budi seperti itu, atau minimal dapat pahala gitu. Itu kan eh, apa namanya itu pamrih juga namanya ya. Jadi tidak ada pertukaran itu yang tanpa pamrih murni menurut teori ini ya. Jadi Marcel Mauss juga melihat seperti itu, pertukaran-pertukaran dalam Potsleh ya, dalam bukunya itu. Kemudian dalam ada Kula'a seperti itu ya. Orang dalam masyarakat tradisional itu bertukar seperti itu. Kita seringkali bertetangga ya, apalagi bulan Ramadan seperti ini, kadang ada tetangga kita memberi sesuatu yang menjelang buka, makanan segala macam ya. Dan kita biasanya dalam beberapa hari ke depan ya berusaha mengingat itu sehingga kita pun memberikan kembali makanan yang hampir sama minimal ya. Seperti itu bertukar ya. Jadi pertukaran-pertukaran dalam masyarakat itu distribusinya seperti itu, termasuk zakat gitu. Zakat sebetulnya intinya bertukar dari orang yang kaya memberikan pada fakir miskin ya. Fakir miskin mungkin dia tidak bisa memberikan apa-apa tapi mungkin mendoa dia segala macam. Jadi intinya pertukaran itu adalah sebuah dinamika dalam kehidupan masyarakat ya, dan itu bisa diperhitungkan dan bisa diamati. Jadi pendekatan teori dari pertukaran ini sangat kuantitatif, dan biasanya karena pertukaran ini tokoh utamanya dari Skinner ya, atau sering kita kenal dengan Skinnerian ya. Skinner itu seorang ahli psikologi ya. Jadi teori-teori pertukaran sangat berbau psikologi ya. Karena di situ ada stimulus, nanti ada stimulus, ada rangsangan, ada nilai, ada kepuasan ya. Itu sifatnya di dalam pikiran kita ya, psikologis gitu. Jadi oleh karena diilhami ya dari aliran psikologi, maka kebanyakan kajian-kajiannya bersifat eksperimen ya. Eksperimen kita tahu bahwa penelitian eksperimen itu varian dari jenis ya metode kuantitatif ya, melakukan percobaan uji coba gitu, uji coba tentang model-model perilaku masyarakat yang biasanya dalam psikologi itu biasanya dalam konteks hewan gitu ya. Dalam pertanian misalnya dalam konteks tumbuhan yang dikasih pupuk ini sekian dosisnya, dengan yang tidak dikasih itu bagaimana perkembangannya ya. Dalam hewan juga seperti itu, hewan yang diperlakukan seperti ini dengan yang tidak, atau dengan yang ditambah dosisnya itu bagaimana perilakunya. Termasuk manusia,
manusia kalau seperti ini bagaimana dipuji, bagaimana begini kan, bagaimana itu dilihat dalam konteks seperti itu. Jadi varian dari teori pertukaran sangat dipengaruhi oleh aliran psikologi. Oleh karena itu wajar tokoh-tokoh psikologi banyak hadir di eh, kajian-kajian teori pertukaran ya. Sudah 10 menit ya hari ini ya, pagi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Eh, Kalian jangan lupa tetap jaga kesehatan, kemudian apa namanya, belajar terus menerus ya. Nah, eh, teori-teori pertukaran ini salah satunya tadi saya sampaikan ya adalah Skinner ya. Skinner ini dia ya. Kemudian John Dibot ya, Harold Kelly ya, John Homan, Richard Emerson, Peter Blau ya. Ini tokoh-tokoh yang akan mewarnai dalam varian-varian teori pertukaran. Termasuk mungkin Coleman ya. Coleman itu abu-abu dia ya, sebagian masuk ke pertukaran ya, karena bercerita tentang manusia tindakan rasional ya, rational choice ya, tapi juga dia bercerita tentang norma ya. Jadi Coleman itu berdiri di atas dua kaki, bisa kuantitatif bisa kualitatif, karena di situ dalam pertukaran itu ada juga norma, ada sumber daya ya. Jim Coleman ya, kalian bisa pahami itu nanti lebih lanjut dalam beberapa minggu ke depan. Ini pengantar awal dulu ya, siapkan diri kalian untuk memasuki materi kita tentang teori pertukaran. Mungkin sampai di sini dulu ya. Ada pertanyaan, silakan kalian tulis baik di GC maupun di kolom komentar di YouTube ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sudah 12 menit. Kalian jangan lupa ya, tetap belajar ya. Buku-buku tentang teori pertukaran tidak ada khusus teori pertukaran khusus seperti itu, tapi biasanya di dalam buku-buku teori sosiologi modern ya, yang banyak ditulis oleh para penulis dari luar maupun sudah banyak sekarang penulis-penulis dari dalam negeri yang mencoba menulis tentang teori-teori pertukaran ini ya. Silakan kalian baca. Baik, terima kasih sesi pertama ya. Tetap kita teruskan pada sesi kedua. Tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.